Demi balas dendam, sebuah bus menabrak polisi, dan di saat semua orang kabur, seorang gadis tiba-tiba terjatuh di jalan. Untuk menolongnya, sang pria menggunakan badannya untuk melindunginya. Tapi bus tidak berniat untuk berhenti. Saat itu seorang hakim tiba-tiba muncul. Ia mengarahkan senjatanya, dan menghentikan bus itu, menolong pria dan anak gadis itu. Ia bernama Kang Hyo-han, seorang hakim yang paling terkenal di Korea. Dalam waktu dekat ini Korea baru mengalami pandemi. Seluruh negara menjadi berantakan. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun menurun. Untuk menenangkan masyarakat, Kang Hyo-han, hakim yang terkenal, memutuskan untuk menyampaikan sesuatu. Tidak hanya memberikan semua orang melihat proses kasus, tapi juga mengajak semuanya ikut serta. Dengan cepat dimulai. Ini adalah kasus air limbah industri. Karena pabrik kimia langsung membuang limbah ke sungai dan merusak seluruh desa, mengakibatkan 11 orang meninggal dan 23 orang terluka. Salah satunya adalah anak yang baru berusia 3 tahun. Dan orang harus mengandalkan alat pernapasan untuk hidup. Di saat selesai memperkenalkan kasusnya, semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ingin orang-orang yang membuat limbah itu masuk penjara. Tapi pabrik mengundang pengacara yang sangat hebat. Pertama, pemerintah daerah gagal mengawasi POT. Mengatakan mereka tidak menyadari bahwa peralatan teknik sedang diperbaiki. Kemudian dia memainkan kartu emosional, bahwa pabrik memiliki lebih dari 10.000 orang untuk didukung. Ini jelas merupakan perusahaan terakhir dengan rasa tanggung jawab sosial. Bahkan pabrik membeli ahli yang paling otoritatif, menyuruhnya melakukan sumpah palsu. Banyak dari korban memiliki gejala keracunan logam berat. Tetapi jika mereka semua dirugikan oleh air limbah, masih sedikit sepihak. Lagi pula, logam berat ini juga sangat umum dalam kehidupan. Di dalam kacang almond juga ada lubang aprikot, lubang ceri, ginkgo biloba, dan lubang persik juga akan memilikinya. Sebenarnya ini bukan terhadap bahayanya, terutama tergantung pada konsentrasi. Konsentrasinya barulah masalah. Melihat masyarakat yang mulai tergerak, dan memberikan pilihan mereka, pabrik tidak bersalah. Hyo-han hanya tersenyum, memberikan profesional untuk minum air dulu. Kemudian, mengatakan air itu berasal dari air sungai di sekitar. Kemudian profesional itu kehilangan fokus, dan hanya berkata satu kalimat. Kemudian Hyo-han pun mendapatkan kembali votingnya. Sekarang semuanya orang mulai memilih ulang. Tidak perlu dilihat lagi, pasti sudah kalah. Kalah, kalah, kalah. Pada akhirnya 97% orang-orang memvoting pabrik bersalah. Hyo-han juga mengikuti hasil tersebut, memasukkan bos pabrik penjara selama 235 tahun. Ia pun berhasil. Ini membuat Hyo-han menjadi terkenal. Tapi asistennya menyadari, setelah keluar dari pengadilan, hal pertama yang dikhawatirkan Hyo-han adalah apakah hal tadi ada direkam atau tidak. Dan di saat keluarga korban berterima kasih, Hyo-han memperlihatkan ekspresi yang datar dan menguap. Jadi, sebenarnya dia sama sekali tidak begitu baik. Di dalam kelas terbang masuk seekor burung yang menakuti para murid. Tapi seorang anak laki-laki mengeluarkan pisau, kemudian membunuh burung itu. Kemudian, dia menjadi makhluk yang lebih menakutkan daripada burung. Ia langsung dijauhi oleh semua murid. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia diam-diam mengambil alat tulis beberapa murid, kemudian mengakibatkan kekacauan di kelas. Melihat teman-teman yang saling bertengkar, ia pun diam-diam tersenyum. Mungkin ada orang yang dari kecil sudah seperti ini. Dia adalah Hyo-han di masa kecil, menjadi seorang anak yang mandiri. Dia terus dibenci oleh ayahnya. Dia terus melawan. Hanya ada kakaknya yang baik kepadanya. Tapi kakaknya meninggal akibat kebakaran 10 tahun yang lalu. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata itu diakibatkan oleh orang kaya. Demi balas dendam, ia berusaha menjadi hakim yang paling hebat di Korea, dan mengembangkan uji coba langsung. Ingin menghukum orang jahat. Dengan cepat, kesempatannya datang. Hari ini, kebetulan anak dari orang kaya itu menyetir dalam keadaan mabuk, dan menemukan obat terlarang di dalam mobilnya. Tidak sampai 2 hari, dia memukul orang, dan secara resmi digugat oleh pengadilan. Tapi dia sudah menyogok korban, dan mengancam akan mengembalikan rumah, dan memaksa korban untuk melepaskan gugatan. Orang kaya itu pun sudah akan dinyatakan tidak bersalah. Tiba-tiba televisi menerima suatu hal. Itu adalah gadis yang baru saja dipukul oleh orang kaya itu. Ia menangis dan mengatakan perbuatan jahatnya.
Kemudian banyak lagi video lainnya. Kasar. Menindas yang lemah. Semuanya menyampaikan perbuatan jahatnya. Saat itu dia tidak bisa apa-apa. 89% orang menyatakan dia bersalah. Melihat hal yang tidak benar. Kemudian dia pun langsung minta maaf. Untuk mendapatkan rasa kasihan dari orang. Tidak salah, anakku masih muda. Sama sekali tidak ada pengalaman di dunia sosial. Tidak mengerti dengan hal-hal yang dilakukannya. Adalah orang tua yang tidak menjaga anaknya dengan baik. Tetapi Yohan berkata, meski orang tua tidak mengajari anaknya dengan baik, setidaknya harus diberikan ajaran oleh pemerintah. Ia menyampaikan, apapun yang dilakukan adalah kesalahannya sendiri. Penonton yang mendengar pun memilihnya. Yohan mulai didukung. Ada yang merasa Yohan seharusnya menjadi presiden. Di saat orang kaya itu dihukum, semua orang yang mendukung Yohan di jalan bersorak. Semuanya mendukung Yohan. Dengan adanya Yohan, sistem hukum di Korea tidak akan masuk ke jalan yang salah lagi. Tapi Yohan tahu, dia melakukan ini demi balas dendam untuk kakaknya. Korea membuat pengadilan secara live. Banyak yang tidak hanya melihatnya, tapi juga bisa melakukan voting. Dengan cepat mengatasi 3 kasus. Hakim pun menjadi terkenal. Tapi semua orang tidak tahu. Ini semuanya adalah hasil yang diproses oleh hakim. Dia membuatkan pakaiannya sendiri dulu. Kemudian menjadi juru bicara, dan memilih orang yang cantik dan tampan menjadi asistennya, dan mendapatkan kepercayaan dari penonton, lalu menghukum orang kaya itu. Dia juga membeli saksi dalam kasus ini. Setelah kasus itu meledak, reputasinya anjlok. Orang kaya yang melihat aksinya. Tapi Yohan membuka konferensi pers, dan mengundang saksi, menyuruhnya menjelaskan sebenarnya Yohan menolongnya dari orang kaya, dan berhasil mencapaikannya di atas pengadilan. Yohan menghabiskan banyak hal untuk menyampaikan yang sebenarnya. Aku tidak ragu untuk bertaruh di properti. Hal ini menarik perhatian para penonton, dan langsung mendapatkan voting 92%. Di saat itu Yohan juga membocorkan segala hal kenyataan mengenai orang kaya, dan mengatakan dirinya ingin memeriksa kekayaan mereka. Tapi dia sama sekali tidak terpikirkan. Sudah membunuh ketua yang paling korup. Untuk menutupi kesalahan mereka. Di saat yang sama, mereka memilih ketua baru. Dan menyuruhnya untuk melawan Yohan. Tidak sampai 2 hari, ia menemui Yohan. Dan Yohan menyadari, wanita ini ternyata adalah pelayannya dulu. Karena mencuri kekayaan. Dan ketahuan oleh Yohan. Kemudian ia pun meninggalkan rumah Yohan. Kemudian memanjati keluarga orang kaya itu. Tapi aku selalu memikirkannya. Ingin balas dendam kepada Yohan. Di saat Yohan bersiap untuk menghadapi gadis itu, asisten yang paling dipercayainya juga curiga kepadanya. Di saat Yohan menghadiri suatu pesta malam, asistennya diam-diam masuk ke dalam ruangannya, ingin mencari tahu rahasia Yohan. Tapi di saat itu, tiba-tiba kantor itu meledak. Asisten kemudian ditolong oleh Yohan. Kemudian ia dirawat di rumahnya. Ia yang mencurigai Yohan. Memulai pengadilan mereka. Drama, The Devil Judge, sekarang masih belum selesai. Tapi karena hal yang sudah diciptakan oleh Yohan, dari wawancara para pemain, Yohan bukanlah orang yang baik. Di balik rahasianya, mungkin tidak bisa dilihat sekarang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita tunggu cerita selanjutnya.